kenapa kok kita seperti itu? Kok negara lain bisa pancing above its weight? Singapura, katanya Habibie nokta kecil. Ya, berapa luasnya? Sama Jakarta kalah. Tapi dia sangat berpengaruh. Contohnya dari indeks paspor dia nomor 2 apa nomor 1. Diterima di manapun tanpa visa. Kita nomor 59 loh. Ya, nah kok bisa begitu sih? Apa sih yang salah dari kita? Nah, setelah saya lihat-lihat, ya salah satu antara lain adalah karena di negara kita itu belum terbentuk yang disebut dengan trust society. Itu bisa terbentuk karena mereka sudah saling percaya. Nah, masalahnya kalau di suatu masyarakat itu ya janji sering dilanggar, ya pelanggaran melanggar hukum dibiarkan. Terus perlakuannya tidak adil, ada yang dibiarkan, ada yang dihukum. Kemudian kalau nggak ada aturan tertulis itu disalahgunakan. Hukum kita masih belum bagus karena memang kenyataannya seperti itu ya. Ada yang bilang hukum viral, kalau sudah viral baru ditanggapi. Kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas. Persepsi bahwa terdapat ketidakadilan itu merusak kepercayaan, merusak kepercayaan masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap institusi penegakan hukum. Sahabat MPD, hari ini kita akan membahas konsep yang luar biasa, yaitu trust society atau masyarakat amanah. Bagaimana konsep ini menjadi modal utama kemajuan sebuah bangsa, baik dari perspektif sosial maupun nilai-nilai Islam. Bersama kita telah hadir seorang pakar yang kompeten di bidang ini. Beliau adalah Pak Bang Yura saja. Oh, Bang Yura. Ini Bang Yura. Saya ada pertanyaan nih tentang trust society. Saya panggilnya Mas Iwan atau Mas saja? Mas Iwan aja ya. Oke. Boleh Mas saja. Mas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan masyarakat amanah dan mengapa tokoh seperti Francis Fukuyama menyebutnya sebagai model budaya yang tak terlihat? Ya, terima kasih Mas Iwan dan Mas Tono buat kesempatannya. Terima kasih sama-sama Pak. Trust Society ini memang sudah menjadi concern saya sejak beberapa waktu terakhir ini. Jadi kita melihat, tentu kita semua sadar ya bahwa negara kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya, sumber daya alamnya melimpah, kayu, pertambangan, kemudian juga alamnya indah, ya. Budayanya beragam. Itu semua merupakan modal yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Maksudnya tidak banyaklah negara lain yang memiliki modal seperti itu. Ya. Kemudian jumlah penduduk kita tuh hampir 300 juta, nomor 4 di dunia. Ini kan suatu potensi pasar yang sangat besar ya. Nah, sayangnya potensi tersebut belum terrealisasi dengan baik, ya. Output kita belum bagus, produktivitas kita, nilai tambah dari produk kita kebanyakan ekonominya dari komoditas. Padahal kan kalau bisa dihilirisasi dan sebagainya, nilai tambahnya bisa berlipat-lipat. Dan juga kesejahteraan rakyat kita masih di bawah Thailand, Malaysia, ya, tetangga kita, dan jangan ngomong lagi Singapura, itu udah bukan kelas kita. Nah, kenapa sih? Kok saya sering bertanya-tanya, kenapa sih ini kita sering dikenal sebagai negara yang pancing below its weight. Jadi kita itu memukul itu, budaya pukul kita tidak sekuat berat kita. Yang tadi makanya kenapa kita punya potensi yang besar, tapi pas dipukul nggak mukul angin. Nah, pukulannya nggak sekuat itu, nggak sekuat potensi kita. Nah, kenapa kok kita seperti itu? Kok negara lain bisa pancing above its weight? Singapura, katanya Habibie nokta kecil. Ya, berapa luasnya? Sama Jakarta kalah. Tapi dia sangat berpengaruh. Contohnya dari indeks paspor dia nomor 2 apa nomor 1.
diterima dimanapun tanpa visa. Iya. Kita nomor 59 loh. Ya, nah kok bisa begitu sih? Apa sih yang salah dari kita? Nah, setelah saya lihat-lihat, ya salah satu antara lain adalah karena di negara kita itu belum terbentuk yang disebut dengan trust society, atau gampangnya itu adalah masyarakat yang amanah. Nah, apa sih masyarakat yang amanah itu? Ya, itu adalah masyarakat yang memiliki keyakinan bersama bahwa pihak lain, orang lain maupun institusi itu akan bertindak adil, ya, dan dapat diandalkan serta jujur, meskipun tidak diawasi. Jadi kalau dalam masyarakat mana, saya sama Bapak dipercaya, Bapak tidak akan menipu saya, nakalin saya. Bapak juga percaya sama saya. Jadi kita tidak banyak waktu untuk curiga-curiga, langsung percaya aja. Itu kan jadi mudah segalanya. Bertransaksi, ya, kontrak-kontraknya tidak perlu panjang, ya, cukup sederhana saja. Kalau di negara lain cukup 1 halaman, di kita 10 halaman. Karena harus bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Nah, itu kira-kira. Nah, inilah yang disebut, makanya ini disebut oleh Francis Fukuyama yang mencetuskan ide ini adalah sebuah modal yang tidak terlihat. Ya, memang tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Tapi karena dia bekerja seperti modal ekonomi, ya, dia bisa mendorong produktivitas, bisa mendorong kemakmuran, namun tidak terlihat sama mata. Berarti itu morality apa itu gitu? Iya, Moral, semacam kayak moral, ya, gitu loh. Nah, dengan adanya masyarakat amanah ini juga menyebabkan kita lebih mudah bekerja sama. Kalau enggak kan kita males nih, ini bener nggak sih apa dan sebagainya. Kira-kira gitu. Ya. Bang Yura, ini sebenarnya amanah itu kan di dalam agama Islam juga memang sudah jadi pelajaran yang harus kita jalankan ya. Menurut Bang Yura ini, di dalam konsep Islam kan amanah itu memang harus dilakukan sebagai orang yang beriman. Konsep amanah itu merupakan konsekuensi dari seseorang yang sudah beriman. Bagaimana pandangan Bang Yura gimana? Ya, jadi mungkin bisa kita kaitkan dengan Rasulullah SAW ya. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad SAW telah dikenal luas ya sebagai orang yang dapat dipercaya, yang sangat dipercaya, sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, ini bukan sekedar jujur aja, tapi dia tuh menepati janji, menjaga amanah, adil dalam sengketa, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini adalah reputasi sosial yang dipupuk dalam waktu yang lama, tidak semalam, ya, lewat perilaku dia yang konsisten melakukan hal yang tadi saya sebutkan. Nah, ini menjadi Al-Amin ini menjadi modal sosial bagi Rasulullah, sehingga dia dipercaya waktu di Mekah ya. Semua suku, semua agama, semua mempercayai beliau. Beliau menjadi panutan. Beliau menjadi kalau orang ada masalah, tempat mencari keadilan dan mencari jawaban. Ya. Nah, jadi kemudian kan beliau hijrah ke Madinah. Nah, masyarakat Madinah itu sekarang kita sering kenal dengan Madani ya, di mana dia itu punya piagam Madani, di mana itu yang mengatur hak dan kewajiban bersama, mengatur keadilan hukum, dan juga melindungi orang-orang minoritas. Nah, itu tidak dibangun melalui kekuatan militer atau hukum yang keras, tapi melalui kepercayaan masyarakat kepada Rasulullah dan teladan yang diberikan. Ya, setelah mereka melihat bahwa ini memang bagus, akhirnya mereka baru kemudian dibikin hukumnya. Jadi mereka terbentuk dulu kepercayaannya satu sama lain, baru kemudian dibentuk hukum yang tertulis. Kira-kira demikian. Iya. Bang Yura, kan ada beberapa nilai yang bisa membentuk amanah ya. Di antaranya ada
empati, integritas, ya. Kemudian ada transparansi dan lain-lain. Kalau nggak salah ada 9 itu Ya, ya, ya. nilainya. Nah, ini kalau di hal-hal yang paling krusial ini di level yang terkecil itu apa? Misalnya level keluarga atau level komunitas kita lah, keluarga ini, warga Puri Cinere misalnya. Ya, Itu apa itu? baik Mas Tono. Jadi dalam masyarakat amanah itu ada 9 nilai-nilainya, ya, yaitu norma sosial, empati, kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, penegakan hukum yang konsisten, dan pengalaman yang berulang, pengalaman positif yang berulang. Nah, dari sekian banyak nilai-nilai tersebut, yang paling penting, paling prioritas untuk kita terapkan di level terkecil, ya baik itu keluarga maupun komunitas, masjid, masjid, ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah norma sosial. Ya, norma sosial ini adalah kita mengetahui bagaimana kepatasan kita, bagaimana kepatasan yang berlaku, dan bagaimana kita harus bersikap. Ya, kalau kayak gini pantas apa enggak sih? Kalau kayak gitu pantas apa enggak sih? Iya. Ya itu bisa tanyakan ke hati kita. Adab ya. Ya, dan bagaimana kita bersikap sama orang lain supaya orang lain tidak merasa terganggu, tersinggung dan sebagainya. Adab. Itu adalah yang pertama, norma sosial. Kemudian adalah empati. Ya. Kita memahami, jadi kita tidak, empati ini adalah bagaimana kita memahami orang lain. Itu Ya. respect ya. Ya, jadi Mengerti. jangan segala satu dilihat dari sudut pandang kita. Siap. Coba lihat dari sudut orang lain. Dan juga kalau orang itu kesulitan atau ada masalah, kita coba merasakan. Kalau bisa malah sekaligus membantu. Ya, jadi tadi ada norma sosial, empati, dan terakhir adalah kejujuran. Ya, apa yang kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan fakta, tidak ada yang ditutupin, tidak ada yang tidak berbohong. Nah, dengan ketiga nilai ini, yaitu norma sosial, empati, dan kejujuran, itu akan tercipta suasana yang kondusif, suasana yang nyaman dan sejuk, baik itu di keluarga maupun di komunitas masjid. Karena kita kalau sudah ada norma nilai-nilai tersebut, kita akan berinteraksi itu rasanya adem, tenang gitu ya. Terus juga tidak ada yang egois mendahulukan kepentingan sendiri, tapi sama-sama coba kita lihat kepentingan bersama, itu yang kita prioritaskan. Dan kemudian terakhir kita tidak curiga, iya kan? Kalau sudah kayak gitu gimana? Enak suasananya. Itu kira-kira yang menurut saya. Kalau salah satu aja ada nggak jujur, wah, kita was-was. Iya, kalau sudah jangan jujur, waduh, gitulah kira-kira. Jadi bagaimana kita norma sosial, empati, dan kejujuran. Itu kira-kira. Jadi gini Bang Yurani, tadi kan ada keterangan tentang pengalaman positif yang berulang gitu ya. Mengapa pengalaman nyata lebih efektif membangun kepercayaan dibandingkan sekedar janji-janji besar gitu? Ya, jadi kalau saya baca, karena saya bukan ahlinya ya, mengenai manusia ya. Gitu ya. Jadi otak, emosi, dan logika manusia itu lebih percaya sama bukti daripada, wah nanti saya begini, nanti saya mana buktinya, ya. Jadi memang kita dibikin untuk percaya itu kalau sudah ada bukti yang berulang, ya, bukti yang berulang terus menerus. Ya, dengan pengalaman, apalagi kalau kita sudah, misalnya saya dengan Mas Iwan nih, Mas Iwan nggak pernah janji apa, tapi Mas Iwan kalau berperilaku baik, terus kalau ngomong tepat waktu, kalau ngomong nggak pernah bohong, dan itu berulang-ulang tanpa Mas Iwan bilang, saya orang jujur, saya orang baik, nggak usah diomongin, itu saya sudah dalam hati saya, Langsung tahu. langsung tersimpan, oh dia memang orang yang seperti itu. Dibanding saya bilang, saudara-saudara sekalian, pilihlah saya orang jujur, saya orang baik. Ya buktinya mana? Itu di pilkada udah terbukti. Iya. Jadi kamu sebagai resep, kalau ingin dipercaya, nggak usah ngomong banyak, lakukan saja yang terbaik. Nanti orang melihat, tanpa kita ngomong orang akan mengakui. Gitu sih kira-kira. Setuju. Ya. Bapak kan memberikan contoh nih yang ekstrim nih di Denmark itu. Kalau bayi itu ditinggal di tempat stroller itu di luar kafe itu
mereka aman gitu, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngambil gitu ya. Mengapa di Indonesia justru cenderungnya nggak aman gitu? Kenapa ya? Ya, Gitu? saya jadi ingat ya, sebenarnya sih waktu saya kecil ya, sekitar, jadi kasih tahu berapa umur ya nih? Jauh ya, Pak? Sekitar 40 tahun yang lalu, tahun 70-an lah ya, saya dibesarkan di Mataram. Itu saya kalau pulang sekolah, habis makan siang, saya main-main, nggak dicariin itu, sepanjang saya pulang sebelum maghrib. Atau pada hari itu tidak ada ngaji. Aman ya. Karena merasa aman. Sekarang apakah kita bisa merasa seperti itu? Bisa nggak? Anak-anak pulang sekolah, mereka langsung pergi. Saya keluar main kemana-mana. Kalau tergantung musimnya, musim layangan, pokoknya saya merasa menikmati lah. Nah, ini sekarang tidak terjadi di kita kan? Iya. Kita merasa nanti diculik lah, Iya. nanti apalah, Betul. sehingga anak-anak jadi terkungkung di rumah. Iya. Bukan maunya kita juga yang khawatir. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita masih belum menuju ke sana. Ya, sementara kalau di sana karena mereka sudah, ya ini nggak ada lah yang menculik ini, meskipun mukanya misalnya ini, tapi orangnya baik-baik semua, insya Allah ya. Nah, makanya tadi disampaikan di Denmark itu kita masuk ke kafe, taruh bayi stroller, ya udah aman aja, nggak ada yang akan menculik. Nah, itu bisa terbentuk karena mereka sudah saling percaya. Nah, masalahnya kalau di suatu masyarakat itu ya, janji sering dilanggar, ya pelanggaran melanggar hukum dibiarkan. Terus perlakuannya tidak adil, ada yang dibiarkan, ada yang dihukum. Kemudian kalau nggak ada aturan tertulis itu disalahgunakan, ya. Kemudian kita suka enggan, kita nggak enakan nih kalau orang kenapa gitu, kita teguran kita kan itu ya, apa tuh bahasa Jawanya saya lupa, ya. Terus kita, sebagian dari kita rasa malunya hilang. Nah, kalau seperti itu akibatnya ya norma-norma sosialnya sudah tidak, wah ini tidak bisa kita gunakan lagi, kita harus menggunakan aturan tertulis. Nah, makanya kenapa diperlukan kesadaran dari semua pihak supaya kita tidak perlu sedikit-sedikit dengan aturan tertulis. Kalau semua menyadari norma-norma sosial dan menjalankan dengan baik, itu sangat indah sekali. Itu bukannya polisi kebijakan dari politik, Pak? Kenapa? Kayak gitu kan, damainya suatu negara itu pasti ada tokoh politik yang kuat di negara itu untuk menentukan kedamaian itu gitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pemimpin atau politik ya, makanya sebenarnya masyarakat amanah atau trust itu dimulai dari kita sendiri. Ya, memang kalau semua memulai dari sendiri, insya Allah bisa bisa terbentuk. Ya, jangan kita selalu menyalahkan mereka karena mereka juga di luar kontrol kita. Coba kita mulai dari kita sendiri sehingga bisa terbentuk pelan-pelan. Kira-kira sih seperti itu. Itu salah satu dari nilai tadi kan, ada penegakan hukum yang ketat ya, Bang Yura ya. Kalau di satu negara yang hukumnya lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu kira-kira ada nggak dampaknya terhadap ekonomi, terhadap inovasi dari masyarakatnya, ada nggak? Ya, memang harus diakui kita persepsi masyarakat tentang hukum kita masih belum bagus karena memang kenyataannya seperti itu ya. Ada yang bilang hukum viral, kalau sudah viral baru ditanggapi. Kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian yang satu maling ayam setahun, yang satu korupsi 1 miliar 3 bulan. Ya, itu masih kenyataannya itu seperti yang itu adalah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Nah, akibat persepsi bahwa terdapat ketidakadilan itu merusak kepercayaan, merusak kepercayaan masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap institusi penegakan hukum. Nah, kalau sudah tidak percaya, kalau sudah kepercayaan hilang, semua jadi formal kan? Nah, ekonomi jadi mahal karena dikit-dikit harus pakai kontrak yang resmi. Padahal kan kayak misalnya katanya di mana tuh, saya lupa ya, di kota itu ya. Hongkong kalau orang beli satu miliar kertas aja sudah. Iya, kita kalau bisnis sama Hongkong itu cuma 1 lembar kertas aja. Direk-rekan langsung udah 1 miliar. Nggak pakai notaris. Nggak pakai notaris. Iya, itu kan 1 lembar kertas aja gitu. Kalau sudah ada kepercayaan, tapi kalau nggak ada kepercayaan, jadi mahal, harus ke notaris. Ya harus macam-macam ya kan. Betul. Terus juga kalau mau inovasi,
waduh ini kalau inovasi ntar dicontek sama dia nih. Wah, aduh, gue simpan aja lah. Iya, Orang tidak percaya kan? Iya. Kalau saya percaya, saya yakin saya inovasi tidak akan dicontek Iya. sama orang lain. Betul. Ya kan? Iya, iya. Nah, akibatnya ya biaya transaksi mahal, ya. Orang terus juga tidak mau berkembang, pakai yang penting gue bertahan aja lah. Gitu kan? Iya. Terus orang kalau mau investasi juga nggak mau panjang-panjang, terlalu berisiko, jangka pendek aja. Iya. Ada kesempatan. Yang oportunis, jadi dia yang gampang masuk, gampang keluar. Kalau pihak dari luarnya kan, karena dia nggak yakin dengan keamanan investasi dia. Ya itu sih kira-kira. Iya, Jadi iya. kalau suasana ketidakpercayaan itu sangat tinggi, jadi tidak kondusif. Iya, contoh kecil nih Bang Iya, Joran. iya. Kalau kita belanja, ya, suka ada tulisan itu kan, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Iya. Iya kan? Suka ini kan, Iya. Pak Iwan suka ini kan? Iya. Ya, ada di kertasnya gitu ya. Nah, apakah ini apa sinyal bahwa kita memang saling curiga satu sama lain gitu? Nah itu dia Pak. Jadi gini, Karena berulang-ulang tadi ya. jadi cerita gini, kalau saya kebetulan pernah dapat beasiswa sekolah di Amerika ya, Iya. dan bahwa juga kan pasti sering juga mungkin keluar negeri belanja. Kalau di negara maju, tidak ada tuh tulisan bondnya bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Kalau di sana bisa kita kembalikan, baik itu seminggu, sebulan, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan. Iya. Tergantung produknya lah ya. Kalau makanan nggak mungkin udah dimakan Iya, iya. nggak balikin. Nah, waktu kita kembalikan, nih saya mau kembalikan. Dia nggak nanya, kenapa kamu kembalikan? Nggak ada tanya. Caranya ya. Langsung dia, oh ya dia terima akan 100%, nggak dipotong-potong. Seperti itu yang Iya, iya. yang terjadi kalau di negara maju. Itu kenapa? Kenapa, Pak? Karena mereka percaya bahwa opsi ini bahwa menukar barang ini tidak akan disalahgunakan oleh masyarakat di sana, masyarakatnya gitu ya, dan tidak akan manfaatkan, ya. Sementara di masyarakat kita nih aturan tuh dicari celahnya, Ya, dimanfaatkan juga sebenarnya. Dimanfaatkan. Tapi untuk keuntungan. ya. Sekarang contohnya aja lah, misalnya kris, Iya. ingat nggak kris beberapa tahun yang lalu pasang di masjid? Iya. Ganti. Ganti rekening, tujuannya ke rekening Ganti. Iya, itu kan kalau di negara lain nggak kepikiran seperti itu. Nah ini juga satu, saya malu tapi nggak apa-apa supaya kita saat bangkit ya. Di Amerika adalah orang Indonesia sekolah gitu kan, atau orang Indonesia lagi ke Amerika, dia dapat undangan pernikahan. Wah, periksa di mana? Lemari, wah ini nggak ada jas nih, nggak enak, karena situ dress code-nya jas gitu kan. Apa yang dia lakukan? Belilah dia ke toko. Beli. Dia beli di toko kan? Iya. Datang dia ke pernikahan. Besoknya dia kembalikan ke toko. Uang kembali, jas kepake. Nah, hal-hal seperti itu tidak terpikirkan oleh orang-orang di sana untuk melakukannya. Bagi dia aneh. Kok kamu begitu? Iya. Jadi orang kita selangkah lebih maju ya, Pak ya. Nah, itu deh. Jadi emang kalau mencari celah sama ngakal itu nomor 1. Nomor 1. Makanya coba itu dikurangin untuk bisa sekarang gimana? Saya sebagai pemilik toko kan jadi nanti gue dimanfaatin. Iya. Tapi sebenarnya saya sudah melihat sih di sini sebagian besar toko misalnya yang dari luar negeri itu ya, Uniqlo atau apa, dia boleh kembali dalam 7 hari walaupun ada syaratnya. Uniqlo itu. Iya, kalau di sana sih pokoknya kita nggak suka balikin, nggak ada syaratnya. Tapi kan sudah kemajuan daripada tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. betul. Gitu kira-kira. Iya. Nah itu kan cantik sekali kan kalau kita trust society. Iya, iya, Ya. iya. Jadi kalau mengikuti pertanyaan yang tadi Pak Tono, Pak, jadi seharusnya gimana ya wajah transaksi di negara kita ini? Ya, jadi sebenarnya transaksi itu ya dirancang untuk memfasilitasi kepercayaan, Ya. bukan untuk menggantikan kepercayaan. Jadi dia tuh harus sederhana, adil, ya, transparan, dan dapat diprediksi. Jadi suatu transaksi di masyarakat amanah atau di trust society itu jelas, nggak ada jebakan, ya kan? Nggak ada, dia fokusnya pada reputasi, tidak ada produksi berlebihan. Jadi saya kalau udah percaya bahwa reputasinya bagus, ya udah kalau perlu selembar kertas saja, Betul. gitu. Jadi nggak waduh ini mana kontraknya, meterainya, apa dan Sampai sebagainya. sanksi-sanksinya Nah, iya, gitu kan. Terus kemudian sejak awal dia sudah transparan, dia tidak menyembunyikan risiko. Jadi misalnya saya beli mobil dari bapak nih, Iya. kalau mobilnya pernah kena banjir, bapak akan bilang, Iya. ya Mas Iwan akan bilang,
nggak akan ditutup-tutupin. Iya. Ya, jadi kita yakin, kita tenang gitu loh. Orang tidak akan bohong-bohong sama kita, ya kan? Kemudian Kemudian susah ya, jangan begitu susah di sini ya. sebagian ada berbasis itikat baik, jadi tidak Oknum. iya itu oknum. Jadi itikat baik tidak berusaha dengan terasa mencari-cari celah apa supaya pembelinya dirugikan atau pihak lawannya dirugikan ya. Dan kemudian kalau ada masalah itu cepat selesai urusannya. Kalau ada masalah nggak usah ke pengadilan, nggak usah ke ini, cukup kalau perlu kita aja. Kekeluargaan. Iya, jadi kan cepat dan murah. Iya, iya. Ya. Iya. Terus juga kalau ada kewajiban entah itu cicilan atau kewajiban yang lain itu tepat waktu. Nah, harusnya seperti itu kalau di masyarakat. Nggak perlu pakai amanah. mata elang ya. Nah, nggak perlu pakai mata elang. Bagi sahabat MBC yang ingin mulai berkontribusi, bagaimana cara menerapkan mulai dari diri sendiri, Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masyarakat amanah atau trust society ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, pemerintah sudah punya urusannya, biar nanti dia dari bagian pemerintah sendiri untuk bagaimana membuat institusi yang bisa dipercaya oleh masyarakat, menegakkan hukum dengan baik. Tapi kalau hanya pemerintah saja juga tidak akan jalan. Masyarakatnya juga harus bergerak. Dan juga paling tidak, kalaupun lingkungan kita belum seperti itu, paling tidak di keluarga kita sudah ini, di RW kita sudah trust society, itu akan sangat nyaman sekali kita bergaul. Betul. Nah, bagaimana membangunnya? Ya, itu harus dengan pola perilaku kecil-kecil yang konsisten. Ya, orang tuh percaya sama kita bukan karena kita tuh hebat, kita tuh sempurna, tapi orang tuh bisa memprediksi. Oh, Mas Iwan ini orangnya begini. Dia bisa, kalau orang tidak unpredictable, berubah-ubah, orang nggak percaya. Betul. Tapi kalau sudah terprediksi, apalagi hal-hal faktor-faktornya baik, itu akan membangun kepercayaan kita. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa diprediksi sama orang dan orang juga nyaman dengan kita? Ya, pertama, ucapan dan tindakan harus sama. Jangan ngomong A, kelakuan B. Ya kan? Kemudian kita itu tetap berperilaku baik. Baik lagi dilihat sama orang maupun tidak dilihat sama orang. Ya, jangan pas nggak dilihat sama orang kesempatan nih. Jangan, tetap konsisten berperilaku yang baik. Ya. Kemudian, nah ini yang suka kita susah. Saya juga sering mengalaminya. Kita harus tepat waktu dan tepat komitmen. Saya sering kalau ketemu sama adik saya suka marah-marah deh, karena saya suka mundur. Adik saya kan tinggal di Amerika ya. Pokoknya dia suka marah, saya nggak ngerti kenapa sih gitu aja marah gitu. Gimana susu marahnya kayak Itu biasa. Iya, nah ini yang kita harus perbaiki. Ya, terus kita tidak boleh beda-beda perlakuan. Dari yang bawah sampai yang tinggi kita perlakukan sama. Kita kan juga tidak mau diperlakukan beda. Misalnya saya merasa, ini karena gue pensiunan dihormatin sama yang masih kerja, kan nggak mau kan? Kita maunya semua sama. Nah, kita kalau bersikap sama semua orang dari yang rendah sampai yang tinggi, itu juga akan membantu untuk membentuk trust society. Kemudian kalau salah, ya akui aja. Minta maaf ya. Jangan salahin orang lain, jangan cari alasan. Ya saya salah, saya maaf. Jadi cepat selesai urusan, nggak ada drama-dramanya. Ya. Kemudian jangan cari pengen terkenal, jangan pengen diakuin. Udahlah, kita lakukan sesuatu itu ya demi karena Allah lah, paling kalau untuk sebagai Islam ya. Bukan karena ingin terkenal, karena ada interest sesuatu. Terus kemudian jaga standar dalam bersikap. Sama seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi ini artinya kita kalau ketemu orang salam, ramah, nah itu selalu jaga. Nah itu insya Allah kalau kita lakukan secara terus-menerus, berulang dan konsisten, itu tanpa kita pasang baliho saya orang hebat, orang baik, orang akan mengakuinya. Jadi mulai dari keluarga ya. Ya, paling tidak kita ajari sama keluarga, anak-anak kita, komunitas, gitu terus kemudian dari komunitas kita berlaku. Nanti orang kan juga ngeliat, terus mungkin orang juga akan tergerak meniru. Nah, kalau sudah terbentuk itu kan enak iya kan? Betul. Enak banget suasananya. Jadi auranya harus positif terus. Iya, positif. Tapi positif itu tergantung dari yang lainnya. Bang Yura punya pesan nggak untuk para pemimpin ya yang
apa sekarang lagi menjadi pemimpin untuk menjaga sikap amanah atau wabil khususnya membangun integritas itu gimana caranya? Ya, jadi Mas Dono, integritas itu adalah kita melakukan satu hal yang benar ketika tidak ada satupun yang melihat ataupun dilihat. Ya. Kita selalu melakukan hal yang benar, konsisten. Ya, jadi dia lahir itu dari konsistensi, bukan dari janji, bukan dari pidato, bukan dari omong-omong. Nah, caranya gimana? Pertama, kita tetapkan standar pribadi kita. Ya, tentu saja apa sih yang hal-hal yang tidak akan kita langgar. Artinya red line itu adalah hal-hal yang tidak akan kita langgar. Ini standar saya begini, saya tidak akan menerima sesuatu yang tidak benar, saya tidak akan berkata kasar. Tetapkanlah standar pribadi kita yang bagus, ya, yang berlaku meskipun kita dalam keadaan tertekan maupun keadaan normal. Kadang-kadang kan orang punya, wah saya nggak mau disuap, tapi pada satu saat karena dia tertekan, dia menerima. Nah itu harusnya standarnya berlaku dalam kondisi apapun. Kedua, selalu kita merasa dilihat sama, terutama kalau bagi Muslim kan dilihat sama Allah. Karena kalau kita selalu merasa dilihat, tentu kita akan menjaga perilaku kita. Kalau merasa nggak dilihat, terus wah asik nih. Meskipun tidak ada orang, kita tahu, sadar bahwa kita tuh selalu dilihat. Nah, ya. Kemudian konsisten dalam hal-hal kecil, ya. Kemudian berani menolak yang tidak benar. Tadi sudah saya sebutkan juga, akui kesalahan tanpa menunggu ketahuan. Kemudian tidak banyak bicara, tapi kita tetap teguh dengan prinsip kita. Kalau tidak perlu nggak usah bicara. Itu sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk membentuk sikap membentuk amanah integritas. ya. Itu menarik sih Pak. Ya, jadi memang kita harus sering-sering bicara tentang moral, tentang kebaikan, tentang kebenaran gitu Pak ya. Menarik gitu. Terima kasih banyak Pak Yura. Hari ini kita dapat pencerahan luar biasa. Sebuah poin yang saya catat adalah kepercayaan itu rusak dengan cepat, tapi pulihnya sangat lama. Ia dibangun dari hal-hal kecil yang konsisten. Sahabat MBC TV, menjadi masyarakat amanah adalah tugas kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, mulai menepati janji sekecil apapun dan jujur dalam hal-hal sederhana. Jangan lupa sahabat MBC TV untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode dari MBC TV. Waalaikumsalam. Terima kasih.